Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau lebih fokusnya menjawab pertanyaan dari video saya yang terdahulu, di mana video saya yang terdahulu adalah menjelaskan pros- eh, proses pemasakan nasi menjadi 0% gula. Sebenarnya itu hal yang perlu saya luruskan dari video saya yang dahulu. eee, ada beberapa ibu-ibu yang memasak nasinya itu dijeda gitu, sehingga dia mengklaim, gulanya 0%. Sebenarnya bukan gulanya 0%, tetapi proses pemasakan yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut menekan indeks glikemik dari, eee, nasi tersebut. Dan ini berkembang, pertanyaannya berkembang, sehingga lebih terfokus beberapa pertanyaan, benarkah ada rice cooker atau magicom yang menurunkan karbohidrat? Nah, jadi ini pada saat ini saya baru bisa menjawab lebih rinci, benarkah rice cooker atau magicom tersebut menurunkan karbohidrat, bahkan dia, menjelaskannya itu low karbohidrat, less, sugar. Nah, ini yang perlu kita bahas di sini. Jadi sebenarnya yang perlu saya paparkan atau jelaskan terlebih dahulu adalah kandungan zat gizi antara beras putih sampai menjadi nasi. Ini berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI, bahwa 100 gram nasi ini airnya 11,4 gram, energinya 369 kalori, proteinnya 9,5 gram, dan lemaknya 1,4 gram, dan karbohidratnya 77,1 gram. Bila dibandingkan dengan beras merah, ini air, energi, protein, lemak, dan karbohidratnya tidak jauh berbeda. Tetapi saya tidak mencantumkan di sini seratnya, karena seratnya itu agak jauh berbeda antara beras putih dan beras merah. Kenapa? Karena kalau beras putih sifatnya digiling, sehingga bagian seratnya atau bagian kulit ari dari beras putih tersebut boleh dibilang terkikis habis. Sedangkan beras merah kebanyakannya ditumbuk dan kandungan kulit arinya atau seratnya itu masih banyak. Nah, ini yang membedakan antara beras merah dan beras putih. Memang jenis varietasnya juga berbeda juga, tetapi ada beberapa ahli gizi atau dokter menyarankan orang yang bermasalah dengan diabetes, kolesterol, itu lebih menyarankan penggunaan beras merah. Tetapi akibat dari kandungan seratnya yang berbeda, maka memiliki nilai indeks glikemik yang berbeda juga. Nah, indeks glikemik ini nanti saya akan lebih bahas apa itu indeks glikemik. Jadi, proses penyerapannya, lebih simpelnya proses penyerapan dari beras putih akan lebih cepat bila dibandingkan dengan beras merah. Nah, baik, ini dari berasnya juga. Maka, ketika beras ini diolah menjadi nasi, beras 100 gram diolah menjadi nasi secara teori dan pengalaman saya di dunia kerja, 100 gram beras putih menjadi 200 gram nasi. Kenapa itu bisa bertambah?
Karena ketika pemasakan beras ditambah air, maka beras tersebut menyerap air, sehingga kandungan airnya hampir 10 kali lipat. Jadi 200 gram nasi, airnya itu 113,4 gram. Tetapi energinya boleh dibilang sama, 360. Jadi ini hasil perhitungan kandungan zat gizi yang saya peroleh dari tabel komposisi pangan Indonesia. Begitu juga dengan proteinnya, lemak, dan karbohidratnya tidak jauh berbeda. Jadi boleh dikatakan antara 100 gram beras putih berbanding dengan 200 gram nasi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu indeks glikemik. Indeks glikemik atau IG adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengindikasi seberapa cepat karbohidrat yang terdapat dalam makanan dapat diubah menjadi gula oleh tubuh manusia. Jadi, kalau saya lebih berbicara simpelnya adalah tingkat kenaikan gula darah diakibatkan kita mengkonsumsi makanan atau bahan makanan tersebut. Jadi kalau misalnya saya makan nasi, dalam penelitian orang tersebut dipuasakan, lalu disuruh makan nasi, biasanya 2 jam, diukur atau diambil darah beberapa kali. Biasanya minimal 3 kali. Kalau yang beberapa saya baca penelitiannya bisa sampai 6 kali, supaya didapatkan kurva yang bahasanya tidak naik turun secara drastis. Nah, setelah itu dihitung juga dia mengkonsumsi di beberapa hari setelah itu atau mungkin sebelumnya disuruh mengkonsumsi gula. Nah, dibandingkan antara tabel mengkonsumsi gula dengan mengkonsumsi bahan makanan tersebut, maka diperolehlah nilai indeks glikemik. Dan berdasarkan teori, nilai indeks glikemik ini terbagi menjadi 3. Makanan dengan nilai indeks glikemik ini kurang dari 55. Makanan dengan indeks glikemik sedang ini antara 56 sampai 69. Dan makanan dengan nilai indeks glikemik tinggi ini lebih dari 70. Nah, ini yang membedakan orang disuruh mengkonsumsi makanan dengan nilai indeks glikemik rendah, sedang, ataupun tinggi. Kalau saya lebih memberikan pengarahan, tidak menjudgment bahwa makanan dengan indeks glikemik ini tinggi ini tidak sehat, tidak. Tetapi bagaimana kita memposisikan makanan dengan indeks glikemik tersebut pada suatu kondisi tertentu. Misalnya begini, kalau orang dengan gula darah tinggi, maka saya sarankan mengkonsumsi makanan dengan nilai indeks glikemik rendah atau sedang. Tetapi seorang olahragawan yang pada saat olahraga membutuhkan energi kenaikan karbohidrat yang cepat untuk kembali lagi ke faktor kebugarannya, maka lebih baik mengkonsumsi indeks glikemik yang tinggi. Nah, ini. Jadi tidak ada yang bahasanya dari 3 jenis, 3 level indeks glikemik itu tidak ada yang jelek. Tetapi bagaimana kita menempatkan
makanan tersebut. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi indeks glikemik pangan yaitu proses pengolahan. Jadi, teknik pengolahan pangan ini menjadi pangan dalam bentuk ukuran dan rasa yang berbeda-beda. Tetapi cara pengolahan yang bahasanya yang kita inginkan akan menentukan indeks glikemik tersebut. Saya memberikan sesuatu yang paling ekstrim lah. Apabila kita mengkonsumsi, maaf, mengolah beras menjadi nasi dan mengolah beras menjadi bubur. Nah, ini mengakibatkan nilai indeks glikemik bubur lebih tinggi daripada beras menjadi nasi. Ini juga hubungannya dengan ukuran partikel, tingkat gelatinisasi pati, dan kadar amilosa dan amilopektin. Maaf, kalau amilosa dan amilopektin tergantung dari jenis nasinya atau jenis berasnya. Jadi apabila kita mengolah beras menjadi nasi, maka proses pengolahan, ukuran partikel, dan tingkat gelatinisasi ini mempengaruhi dari nilai indeks glikemik tersebut. Jadi kalau gelatin beras tersebut dimasak terlalu panas, maka gelatinisasinya itu makin besar dan ukuran partikelnya menjadi kecil. Sehingga diserapnya di usus setelah ditambahkan insulin di pankreas menjadi lebih cepat dan kenaikan gula darah menjadi cepat. Seperti itu. Sedangkan kadar amilosa dan amilopektin ini berdasarkan penelitian ini proporsinya apabila amilosa lebih tinggi dibandingkan dengan amilopektin maka memiliki indeks glikemik yang rendah. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu kadang ada ya saya juga sempat ditawarin, Pak ini beras untuk diabetes dan ketika dicoba beras tersebut kadar amilosa dan amilopektinnya berbeda. Nah, kalau kebanyakan yang kita konsumsi berasnya itu pulen, enak, maka amilopektinnya itu tinggi bila dibandingkan dengan amilosa. Apabila beras tersebut kurang enak biasanya, maka amilosanya tinggi bila dibandingkan dengan amilopektin. Nah, ini menjadikan suatu hal yang aneh. Itu maksud aneh itu beras untuk DM biasanya rasanya kerak. Jadi orang tersebut mengkonsumsi makanannya tidak terlalu banyak. Nah, kita lanjutkan ke tingkat keasaman dan osmotik. Ini sebenarnya hubungannya hampir dekat dengan amilosa dan amilopektin tersebut. Nah, sedangkan kadar anti zat gizi di dalam makanan ini berpengaruh juga. Kalau anti zat gizi di dalam pangan ini berhubungan sebenarnya dengan kandungan serat pada makanan tersebut. Jadi kalau misalnya seorang mengkonsumsi yang saya dari awal beras merah dan beras putih, kandungan serat beras merah ini lebih tinggi, tetapi kalorinya sama. Hanya saja penyerapannya berbeda. Nah, lalu ini yang kedua terakhir, kadar lemak dan protein pangan. Kenapa kita dalam hal ini pemerintah menganjurkan kepada rakyat Indonesia untuk mengkonsumsi gizi seimbang dengan isi piringku, di mana isi piringku itu yang di beberapa video saya sebelumnya, tinggal diklik di channel YouTube Gijides isi piringku Kemenkes.
itu jumlah nasi sebanding dengan jumlah sayuran. Nah, ini maksud tujuannya juga agar serat yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia ini lebih banyak atau sebanding dengan nasinya. Dan kandungan proteinnya sepertiga yang sebelah kanan. Kadar lemak dan protein pangan apabila ditambahkan pada sumber karbohidrat dalam hal ini nasi, maka di dalam pencernaan kita kadar indeks glikemiknya akan turun karena tercampur oleh lemak dan protein pangan. Jadi kalau kita bahasanya makan nasi tunggal. Nasi itu kalau tidak salah indeks glikemisnya ada yang menyebutkan 55 sampai menyebutkan 75. Tergantung jenis nasi, cara pemasakan, dan kapan dan di mana itu dilaksanakan. Nah, jadi tergantung pencernaan orang tersebut di dalam penelitiannya. Kalau kita mengkonsumsi nasi saja, maka indeks glikemiknya itu antara 55 sampai 75. Tetapi kalau nasi ini dicampur dengan sayuran, ada anti zat gizi pangannya, ada protein hewani, misalnya telur atau ayam yang digoreng, ada lemaknya, maka indeks glikemik yang tadinya antara 55 sampai 75 akan turun di bawah 55. Makanya saya ketika dulu waktu konsultasi gizi menyarankan kepada penderita diabetes atau lebih dikenal diabetesi lebih beragam dalam mengkonsumsi makanannya. Dan ini faktor-faktor yang mempengaruhi indeks glikemik pangan tersebut. Baik. Nah, kita ke pokok inti permasalahan. Dangdang nasi PS Medicom. Saya menjelaskan dulu, mungkin kalau anak-anak sekarang agak kurang familiar dengan dangdang nasi, cara pengolahannya juga. Nah, dangdang nasi itu seperti ini, dan proses pengolahan dengan dangdang, ini proses pemasakannya 2 kali. Nasi biasanya direbus di panci sampai mendidih, lalu diangkat panci tersebut. Lalu kalau bahasa diaduk-aduk, atau bahasa Sundanya itu diaron. Nah, ketika diaron, maka terjadilah penurunan suhu pada proses pemasakan beras menjadi nasi tersebut. Setelah diaron, dimasukkan ke asupan kalau bahasa Sundanya itu, atau kerucut terbuat dari bambu, lalu dipanaskan dengan uap air. Jadi penggunaan airnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan magicom atau rice cooker. Nah, kondisi pemasakan dengan diaron atau dengan dangdang tersebut mengakibatkan nilai indeks glikemiknya lebih rendah bila dibandingkan dengan magicom atau rice cooker. Itu banyak penelitiannya yang seperti itu. Karena pertama, tidak melibatkan air terlalu banyak, sehingga perkembangan dari partikel beras ini berkembangnya tidak terlalu membesar yang disebabkan oleh penggunaan air. Itu yang pertama. Jadi kalau saya membandingkannya itu kalau
beras dibuat menjadi bubur, maka nilai indeks glikemiknya tinggi. Begitu juga dengan proses pemasakan dengan cara didandang. Air yang dipergunakan lebih sedikit. Lalu ada jeda setelah diaron dan dimasak lagi mengalami penurunan suhu. Jadi proses gelatinisasinya itu ditekan pada proses tersebut dan partikel nasinya bisa dipertahankan. Atau dengan kata lain yang lebih parah, tidak mengecil seperti proses bubur tersebut. Itu proses didandang. Sedangkan magicom atau rice cooker itu proses pemasakannya satu kali dengan suhu yang tinggi dan air yang digunakan langsung bersatu dengan beras yang dimasak. Akibatnya apa? Seluruh air yang digunakan diserap oleh beras tersebut menjadi nasi. Pertama, suhunya makin tinggi mengakibatkan proses gelatinisasinya meningkat. Yang kedua, partikelnya menjadi lebih kecil karena proses pemasakannya tersebut. Nah, baik. Dan sekarang ini balik baik apa ke pokok permasalahan. Ada beberapa iklan rice cooker less carbo, low sugar. Nah, perlu saya klarifikasi dulu bahwa ini bukan untuk menyinggung atau mempermasalahkan jenis rice cooker tersebut. Tapi saya sedikit saya memberikan gambaran yang saya ketahui berdasarkan ilmu gizinya, bahwa teknologi yang katanya terbaru dari rice cooker tersebut mengklaim bisa menurunkan karbohidrat antara 10%, bahkan ada yang mengklaim 57%. Sebenarnya bukan teknologi terbaru, tetapi lebih mengklaim mengadopsi teknik pemasakan yang tradisional dengan dandang, di mana pemasakan nasi, air yang digunakan, kelebihannya itu diturunkan di dasar rice cooker tersebut. Tetapi yang saya lihat proses pemasakannya itu nasi dengan airnya itu sama berbanding sama, karena memang beras harus terendam dengan air, kalau enggak gosong kan. Tetapi kelebihannya itu keluar melalui lubang-lubang dari rice cooker tersebut. Jadi wadahnya tersebut berlubang-lubang. Nah, terus cara keilmuan yang saya ketahui bahwa proses pemasakan yang seperti dandang tersebut bukan menurunkan kandungan karbohidrat dari beras atau nasinya tersebut, tetapi proses pemasakan dengan rice cooker yang katanya less carbo, low sugar, menekan indeks glikemik tidak meningkat bila dibandingkan dengan rice cooker biasa. Jadi saya mempertanyakan yang bahasanya mereka mengklaim bahwa bisa menurunkan karbohidrat pada nasi tersebut. Ada yang mengklaim 10%, ada yang mengklaim sampai 57%. Ini yang tertinggi yang saya lihat-lihat dari produk tersebut. Nah, kenapa saya mempertanyakan bisa menurunkan? Di dalam ilmu fisika ada yang namanya kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan. Dalam hal ini, kalori atau energi dari makanan
ditambah cara pengolahannya, ini tidak bisa menurunkan dari energi tersebut, dimusnahkan, tetapi hanya diubah ke dalam bentuk lain untuk dimanfaatkan kepentingan energi tersebut. Ilmu yang mempelajari perubahan energi dari satu ke yang lain adalah ilmu konversi gizi. Nah, maka energi atau kalori dari beras yang berubah menjadi nasi rasanya tidak mungkin hilang atau turun. Kalaupun beras tersebut diolah dengan rice cooker terkinian tersebut, tidak pernah menghitung jumlah kalori atau jumlah karbohidrat pada air tajinnya. Karena kalori pada air tajin ini lebih kecenderungan lebih sedikit. Jadi muncul perumusan sebagai berikut. Baik, kita ke materi awal. Jadi energi beras 100 gram itu 369. Energi nasi 200 gram 360. Jadi jangan sampai membandingkan, oh iya, ketika 100 gram nasinya misalnya 369, tetapi 100 gram nasi jelas akan turun setengahnya di sini. Tetapi apple to apple-nya atau Android to Android-nya, energi beras 100 gram sebanding dengan energi nasi 200 gram. Jadi kalau kita berpikir dengan kekekalan energi tersebut, beras dengan kalori 369 plus air yang 0 kalori, maka kalau turun 57%, maka kalorinya menjadi 210 kalori. Apakah di air tajinnya 158 kalori atau kalau hitungannya di sini bukan 158, 159 kalori atau 47%. Mungkin rasanya akan manis air tersebut atau ya sama saja seperti makan bubur. Nah, ini yang bahasanya menjadi tanda tanya gitu. Emang nasi tersebut katanya dihitung kalorinya. Nah, ini yang jadi permasalahan, tidak dibandingkan dengan berasnya dihitung jumlah kalorinya. Itu. Jadi kita harus membandingkan, jangan berpikir bahwa oh iya nasinya berubah menjadi 210 kalori, oh turun ya. Nah, tetapi berasnya juga harus dihitung dong. Ini yang perlu di compare-nya. Apple to apple-nya seperti itu. Beras ditambah dengan air, nasi ditambah dengan air taji. Jadi jumlah kalori yang 369 ini larinya kemana? Gak mungkin hilang atau musnah. Jadi perlu menjadikan tanda tanya adalah berapa kalori dari air taji tersebut, sehingga kalau mengklaim penurunannya sampai 57%, maka air tajinya harus 159. Itu saya ada kesalahan ketika saya menghitungnya 159 kalori. Nah ini jadi perlu wawasan kita terbuka. Kembali lagi, saya bukan untuk menyudutkan suatu produk dari rice cooker tersebut, tapi saya memberikan suatu gambaran bahwa di dalam ilmu fisika adanya kekekalan energi. Begitu juga di dalam ilmu gizinya bahwa beras ditambah air maka jadi nasinya seperti itu. Nah, ini kalau kita mengklaim dari penurunan 57% tersebut kalori, maka tabel komposisi bahan makanan Indonesia itu salah. Gitu. Begitu kembali lagi bahwa berdasarkan energi beras yang 100 gram kalori 369, tetapi energi nasinya berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia 200 gramnya itu 360. Nah, yang perlu saya cermati atau kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah
Pemanasan dengan dandang tidak menurunkan karbohidrat, tetapi menurunkan angka atau nilai indeks glikemiknya. Bila dibandingkan dengan pemasakan dengan rice cooker yang mengakibatkan suhu pemasakannya tinggi, di mana suhu dapat menyebabkan gelatin membesar dan partikel nasi menjadi kecil, sehingga mudah diserap, mengakibatkan indeks glikemik nasi menjadi tinggi. Maka jumlah nasi yang dikonsumsi harus tetap sesuai dengan anjuran ahli gizi, biasanya sekitar 100-200 gram nasi. Mau dimasak dengan apapun, dengan dandang, dengan rice cooker, atau dengan rice cooker kekinian tersebut. Karena meskipun indeks glikemiknya rendah, tapi jumlah kalorinya tetap sama. Makanan dengan gizi seimbang dan makanan yang beragam, terutama sayuran atau serat, dapat menurunkan indeks glikemik secara signifikan dan menahan lapar lebih lama karena serat menahan penyerapan glukosa secara cepat di usus, sehingga kenaikan gula darahnya tidak naik secara cepat. Demikianlah penjelasan mengenai apakah betul dengan rice cooker kekinian tersebut bisa menurunkan karbohidrat pada nasi tersebut. Semuanya kembali lagi, saya tidak bermaksud menyudutkan dari rice cooker tersebut, tetapi hanya memberikan gambaran mengenai proses pemasakan nasi yang diolah dengan dandang dan diolah dengan rice cooker. Saya tutup, mohon maaf apabila ada pihak yang tersinggung dengan video ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.